amanah dan whatever, di bawahnya tidak ada dari satupun dari mereka yang nulis kontak telepon saya, hubungi saya kalau butuh sesuatu, maka saya akan membantu. Nggak ada yang seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi dan menciptakan siang dan malam, Allah malah marah kalau kita nggak menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah lewat sholat sehari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan itu adalah salah satu hadiah dari Allah waktu Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu adalah ketika Rasul sholat di Masjidil Aqsa, itu diikuti oleh seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah. Arwah mereka diturunkan lagi kepada di Masjidil Aqsa dan mereka menjadi makmum dari Nabi Muhammad SAW. Guru kita Habib Umar bin Habib mengatakan, jika para nabi yang mulianya seperti itu, para rasul yang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW, maka alangkah salahnya jika kita sebagai umatnya yang dijadikan orang paling dicintai oleh beliau, bahkan beliau mengatakan umat saya, di akhir penghujung hidup beliau, Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang wajib kita ikuti. Jika para nabi mereka menjadi makmum Rasul, padahal mereka bukan umat Nabi Muhammad SAW, maka kita yang jadi umat Rasul, dan dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah orang-orang umat terbaik yang pernah diutus ke atas bumi. Maka satu hal yang perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah sadarnya kita akan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada manusia-manusia yang percaya bahwa Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj ini dengan jasmani dan rohaninya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa orang muslim yang berpendapat bahwa Isra wal Mi'raj itu dilakukan Rasul dengan ruhnya saja dan tidak dengan jasadnya. Jasad tetap di Mekah, ruhnya diangkat ke langit. Ada lagi yang berpendapat bahwa enggak, Rasul itu berangkatnya cuma mimpi saja. Kita, para pecinta Rasul dan para pengidola Nabi Muhammad SAW, fans dari Nabi Muhammad SAW, kita ikut para ulama yang menyatakan bahwa tidaklah Rasul berangkat dengan mimpi atau rohnya saja, akan tetapi Rasul berangkat jasmani dan rohaninya. Maka di dalam Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci, Allah memuji dirinya sendiri, maha suci, dan Allah boleh untuk seperti itu. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Madinah, yang diberi berkah di sekitar Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa lebih hijau dari Mekah yang gersang saat itu. Linuriyahu min ayatina, untuk kami beritahu kepadanya, kepada Nabi Muhammad, ayatina, bukti-bukti keagungan kita. Innahu huwas samiul basir, Allah sesungguhnya ia adalah maha mendengar dan maha melihat. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah mengatakan subhanalladzi asra, maha suci yang memperjalankan Rasul di malam hari. Maka dari hal ini perlu kita sadari bahwa nggak ada repotnya untuk Allah mengangkat Nabi Muhammad atau siapapun. Bahkan Anda yang melihat live di Instagram ini, Anda pun bisa di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, karena bukan kitanya yang hebat, akan tetapi siapa yang memberangkatkan Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di ayat pertama dari surat Al-Isra Allah menyebutkan Subhana, maha suci, maha suci. Maka Allah memuji dirinya, mengingatkan kepada kita, maha suci yang memberangkatkannya. Jadi Nabi Muhammad nggak berangkat sendiri. Kalau di akal, dimasukkan ke akal, pasti nggak mampu. Karena manusia nggak akan bisa naik ke atas dan nggak ada oksigen di atas. Bagaimana Rasul nggak bawa tabung oksigen, kok bisa melewati atmosfer dan begini dan begitu? Adalah sesuatu yang nggak bisa dipakai akal, karena ini adalah murni tentang iman. Seseorang kadang mempercayai bahwa kucing adalah Tuhan mereka. Kadang ada orang manusia yang mempercayai bahwa api adalah Tuhan mereka. Orang lain mempercayai bahwa matahari adalah Tuhan mereka. Itu adalah sesuatu yang mungkin nggak masuk akal bagi orang lain, tapi masuk di iman mereka. Nah, kita para pecinta Rasul yakin bahwa Rasul berangkat dan pulang dengan jasadnya, rohani dan jasmani.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik ke Sidratul Muntaha, keliling di surga, lihat neraka, lewat ke Sirat, melihat jembatan penyeberangan yang di bawahnya adalah api neraka yang bergejolak. Kemudian Rasul juga melihat timbangan amal dan Rasul juga melihat mahsyar. Semua itu ditunjukkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Ada yang bertanya, gimana mungkin surga sudah ada sejak zamannya Rasul SAW? Bukankah surga itu diciptakan di akhir? Nah, kita perlu ingat bahwa ayah kita, Nabi Adam alaihissalam, pernah tinggal di surga. Jadi surga neraka semua sudah disiapkan oleh Allah sejak Nabi Adam belum diciptakan. Sehingga Rasul sudah digeladi resik oleh Allah, Rasul sudah melihat semuanya, makanya beliau tidak akan ikut bingung ketika di yaumil qiyamah setiap manusia mencari kemanapun syafaat, dan semua nabi mengatakan nafsi diri saya, hanya Nabi Muhammad, nabi kita yang akan menolong kita di yaumil qiyamah. Beliau sujud di bawah arsy, kemudian meminta kepada Allah diberi izin, dan maka beliau kembali ke mahsyar mengambil umatnya yang masih ada iman di dalam hatinya, dan syarat dari mereka yang diajak oleh Nabi masuk ke dalam surga adalah mereka yang istiqomah sholat ketika masih ada di dunia. Karena sholatnya seseorang di atas dunia adalah merupakan seragam wajib yang harus dipakai ketika nanti di yaumil mahsyar. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, manusia akan jadi satu sejak zaman Nabi Adam hingga yang terakhir nanti di yaumil qiyamah, dan mereka semua akan jadi satu di satu tempat yang sangat luas. Matahari sejengkal dari kepala mereka, tidak tahu mau bagaimana, tidak ada yang bisa berbicara kecuali one and only Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu pernah para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira bagaimana caranya engkau mengenali kami yaumil qiyamah ketika semuanya sudah kumpul jadi satu? Apakah kau akan mengenali kami ya Rasul? Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya mengenali kalian lewat wudhu yang ada di tubuh kalian, sisa dari kalian wudhu ketika masih ada di dunia untuk kalian gunakan sholat. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lewat sholat, lewat wudhu yang kita perbuat, nanti yaumil qiyamah Nabi Muhammad akan mengenali, karena bekas wudhu itu akan bercahaya sehingga Rasul tahu mana umatnya, mana umat Nabi Ibrahim, mana umat Nabi Lut, mana yang umatnya dan mana yang bukan. Enggak mungkin seorang Muhammad bin Abdillah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah, akan salah mengambil umat yang bukan umat beliau. Pasti umat beliau yang diajak untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada beberapa orang yang meminta kepada Rasul, sahabat-sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, berilah kami jaminan untuk masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad mengatakan, bisa, tapi jamin saya dua hal. A'inni bikathrati sujud. Rasul di dalam hadisnya pernah mengatakan, perbantu saya dengan banyak sholat. Jadi dalam hadis yang lain dia mengatakan, jamin saya dua hal, saya jamin surga kalian. Jagalah apa yang di antara dua kumis kalian, yakni jaga lisan, dan jagalah apa yang di antara paha kalian, yaitu jangan berzina. Maka Nabi Muhammad SAW seseorang yang mampu untuk memberi syafaat. Kita pun bersyukur karena lewat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sudah digeladi resik oleh Allah, melihat semua keadaan di yaumil qiyamah. Beliau satu-satunya yang tidak kaget, karena semua nabi nggak pernah melihat keadaan seperti itu. Nabi Muhammad sudah melihat surga, neraka, sirat, timbangan, mahsyar, semua hal ikhwal yang ada di kiamat di hari akhir itu Rasulullah sudah melihatnya, sehingga beliau hanya fokus bagaimana menyelamatkan umatnya. Walaupun kita adalah umat-umat yang dalam bahasa Jawanya surga nunut neraka gak kantut, ya, surga nunut neraka gak. Membuat kita jauh dari surga. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka kita adalah orang-orang yang susah untuk bisa menikmati hal-hal yang diceritakan oleh Allah, seperti sungai-sungai di dalam surga, di mana ada sungai dari air yang siapapun meminumnya satu teguk saja nggak akan pernah merasa haus selamanya. Ada juga sungai dari susu yang nggak pernah rusak. Susunya bisa model apapun, cappuccino, mochaccino, rasa strawberry atau rasa blackberry atau rasa blueberry, mau yang dingin, mau yang panas, mau yang hot coklat,
apa whatever, semuanya bisa dicoba di sungai dari susu. Mandi susu pun boleh. Di dunia kita mandi susu pasti mahal. Tapi kalau di sana boleh mandi, boleh macam-macam. Kemudian ada lagi sungai dari madu. Siapapun yang meminumnya akan merasa kesegaran yang luar biasa. Bahkan boleh mandi. Dan ada lagi satu sungai yang terakhir, yaitu sungai dari minuman keras. Nah ini bagi teman-teman yang sabar untuk nggak minum di dunia, dan atau mereka pernah minum tapi taubat, maka berhak untuk minum dari sungai yang khomer, ladzatul lisyaribin, minuman keras yang nikmat untuk diminum orang-orang di dalam surga. Jadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, insya Allah semoga Allah memudahkan kita masuk ke dalam surga, dan kalau ada di dalam surga, kemon kita ngedrink bareng insya Allah, kemon kita minum-minum bareng di sungai surga yang disiapkan oleh Allah, dan ini ada di dalam Al-Quran, ada sungai dari minuman keras yang la yusaddauna anha wa la yunzifun. Allah mengatakan dalam surat Waqiah, tidak akan pusing dan tidak akan teler siapapun yang minum dari arak surga. Ada beberapa hal yang memang dilarang di dunia dan Allah memperbolehkannya di surga. Seperti dilarang menggunakan sutra bagi laki-laki di dunia, hal itu adalah diperbolehkan di surga. Dilarang menggunakan emas, cincin permata, cincin khususnya dari emas dilarang oleh Allah, tapi nanti adalah diperbolehkan di surga. Kemudian makanan minuman yang kita tempatkan di piring itu dilarang menggunakan piring yang terbuat dari bahan emas. Sedangkan di dalam surga, piring dan gelas yang ada di dalam surga, sendok, garpu, dan semuanya, termasuk sotilnya, itu adalah terbuat dari emas, guys. Subhanallah, Allah maja'ala minhum. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah, di mana tempat yang terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang manusia, cita-cita yang puncak. Dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa keadaan di dalam surga itu berbeda dengan keadaan ketika di dunia. There is no boundaries, nggak ada perbatasan, nggak ada halangan, nggak ada larangan, apapun diperbolehkan. Lost doll, hilang boneka, bonekanya hilang, lost doll, doll itu boneka, lost hilang, lost doll jadi lost sudah. Tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya orang nyinyir, tidak ada orang tetangga yang ngomongin kita, nggak ada orang-orang yang meso, nggak ada orang-orang yang ngomong jorok, nggak ada orang-orang yang menghibah atau bahasa Jawanya ngerasani, nggak ada orang-orang yang menghina Anda, nggak ada pembulian yang kita dengar. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salaman. Tidak ada kata-kata yang buruk di dalam surga, illa qilan salaman salaman, kecuali ucapan salaman salaman, ucapan yang baik, ucapan salam, ucapan kebaikan ke orang lain. Dan tidak ada beberapa hal yang kita rasakan di dunia seperti sakit. Nggak ada di dalam surga yang namanya sakit. Nggak ada di dalam surga yang namanya rindu. Siapapun yang Anda rindukan, maka Anda langsung ketemu dengan si orang tersebut. Kecuali kalau ketemunya dengan seseorang yang diharamkan. Misalnya ketemu dengan, saya berharap ya Allah, mantan saya nggak bisa menikahinya di dunia. Karena dia di sliding teman, saya akan ketemu dengan dia di surga. Itu impossible karena memang itu diharamkan, nggak boleh. Akan tetapi jika Anda rindu dengan teman Anda, teman nongkrong, teman main, teman kajian di dunia, nanti juga akan tetap ketemu di surga, dan langsung begitu Anda merasa rindu dengan mereka, Anda langsung bertemu dengan mereka di depannya. Kemudian diambil juga rasa cemburu, nggak ada yang namanya cemburu. Makanya bidadari yang diberikan kepada laki-laki yang masuk dalam surga tidak akan membuat istri-istri mereka cemburu. Nggak ada lagi yang namanya boring, jenuh, males, malal, itu nggak ada. Jadi seasiknya kita makan bakso, seasiknya kita makan nasi pecel atau nasi soto atau bubur ayam atau makanan-makanan yang kita sukai, minuman-minuman yang kita sukai, kalau kita minum sehari 4 atau 5 kali, pastinya itu akan membuat kita muak atau membuat kita mual atau membuat kita jenuh. Akan tapi di dalam surga, berapa kali pun Anda minum, berapa kali pun Anda makan, berapa kali pun Anda tidur, berapa kali pun apapun yang Anda lakukan, bosan itu nggak ada, karena kehidupan kita sifatnya forever and ever, ya, selama-lamanya, endless, nggak ada akhirnya. Anda akan hidup selama-lamanya, dan itu adalah sesuatu yang tidak ada satupun manusia yang bisa membayangkan gimana rasanya bisa hidup selama-lamanya, karena kita di dunia dibayangkan dengan hidup yang selalu terbatas. Saya hidup, saya tahu saya mati. Saya hidup, saya lagi memegang duit sekarang, saya tahu bahwa sebentar lagi mungkin yang ada di kantong, di dompet saya
adalah orang-orang yang membawa golok, yaitu tinggal Rp1.000. Kemudian masih banyak, sehat mungkin sakit, muda akan tua, hidup akan mati. Akan tapi di surga nggak ada yang namanya mati. Di surga nggak ada yang namanya sakit. Di surga nggak ada yang namanya tua. Semua akan berusia 33 tahun dan benar-benar kehidupan yang luar biasa. Dan yang terakhir, ikhwan dirahmati oleh Allah, syukur kepada Allah karena kita mempercayai Isra wal Mi'raj ini dan kita berbahagia atas Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, karena dengan itu kita bisa kontak dengan Allah 5 kali sehari, karena dengan Isra Mi'raj kita bisa diberikan syafaat yaumil qiyamah, dan dari Isra Mi'raj kita percaya bahwa Rasul berangkat zahir, batin, jasmani dan rohaninya, maka kita perlu bersyukur karena saat itu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah, Uqbah, Utbah, mereka musuh-musuh Islam saat itu mengatakan, mendustakan kata-kata Rasul. Padahal Nabi Muhammad nggak mengatakan saya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit. Nabi cuma mengatakan saya dari tadi malam dari Masjidil Aqsa Palestina, malam ini saya udah kembali ke sini. Maka mereka pun merasa itu nggak mungkin. Padahal mereka biasanya melihat bahwa Nabi Muhammad seseorang kalau mau ke Palestina itu mereka butuh waktu sekitar 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Mereka butuh 2 bulan untuk kembali pulang pergi Masjidil Haram atau dari Mekah ke Palestina. How could it be? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang bukan seorang yang biasa melakukan perjalanan seperti itu, tahu-tahu Nabi Muhammad mengatakan tadi malam saya dari Palestina. Sesuatu yang nggak masuk akal. Maka mereka pun menertawakan Rasul, bertepuk tangan sambil ngeprank dan ngebully Rasul sambil mengatakan, oh hebat dong Nabi Muhammad. Tadi malam dari Palestina? Iya, oh hebat banget. Ada dari mereka yang bersiul, ada dari mereka yang bertepuk tangan, ada dari mereka yang langsung pulang, ada yang mereka mengatakan, karena nggak ada waktu lah untuk ini. Sampai akhirnya salah satu seorang yang ada di saat itu mengatakan pada sahabat Abu Bakar Siddiq, mengatakan, percaya kamu sama yang dikatakan Rasul? Sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, bagaimana saya nggak percaya dengan seseorang yang seperti Nabi Muhammad SAW? Saya percaya bahwa dia membawa kata-kata dari Tuhan saya. Bagaimana saya nggak percaya dia berangkat tadi malam ke Palestina? Lebih dari itu pun saya percaya. Nah, maka dari itu beliau dikatakan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang mempercayai akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, justru marahnya orang kafir Mekah itu menunjukkan betapa benarnya Nabi Muhammad berangkat dengan jasad dan rohaninya. Jika Nabi Muhammad mengatakan pada mereka bahwa tadi malam saya berangkatnya mimpi ke Masjidil Aqsa, orang Mekah nggak akan heboh. Jika Nabi Muhammad mengatakan tadi malam saya bermimpi Masjidil Aqsa dan saya melihat Masjidil Aqsa, nggak akan ada kehebohan di Mekah saat itu. Justru ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya berangkat jasmani dan rohani saya semua utuh berangkat ke Masjidil Aqsa dan saya pulang sebelum subuh, mereka marah, mereka menertawakan Rasul, mereka menghina Nabi. Justru reaksi marahnya orang Mekah ini, reaksi pelecehan dari orang Mekah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad cerita bahwa itu adalah berangkat jasmani dan rohaninya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal yang melihat Nabi Muhammad membelah bulan 3 tahun sebelumnya, mereka yang melihat mukjizat Rasul yang begitu besarnya, mereka yang melihat wajah tampan Nabi Muhammad SAW, mereka yang melihat betapa indahnya Nabi Muhammad, betapa indahnya tutur kata Nabi Muhammad SAW, nggak percaya bahwa Nabi Muhammad berangkat Isra wal Mi'raj. Akan kita umat yang hina, yang nggak pernah mimpi Rasul, yang nggak pernah ketemu dengan Nabi, yang nggak pernah melihat Rasul membelah bulan, yang nggak pernah melihat tangan beliau mengeluarkan air sehingga bisa memberi minum 3.000 pasukannya. Kita yang nggak pernah melihat bahwa di perang Badar Rasulullah berhasil memasukkan mata salah satu sahabat yang telah terputus kembali ke tempatnya, dan ketika didoakan menjadi lebih terang dari yang satunya. Kita yang nggak pernah melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran langsung dengan mukjizat-mukjizat itu, ternyata orang-orang yang hina seperti kita ini mempercayainya walau tidak melihat kehebatan-kehebatan itu. Sehingga bersyukur kepada Allah, kita diberikan keberkahan iman yang besar, dan kita berharap dijaga iman ini supaya kita tetap hidup dalam iman, mempercayai Nabi, mencintai Rasul, dan kelak yaumil qiyamah kita akan bertemu, dan kita berharap Rasul senyum ketika melihat kita, ketika Rasul menjemput kita di yaumil qiyamah, dan tidak ada satu muslim pun yang menjadi umat Rasul kecuali pasti didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu termasuk Anda. Jangan pernah merasa bahwa Anda nggak akan didatangi oleh Nabi Muhammad. Nah,
Jadikan ketika Rasul datang ke Anda, Rasul melihat Anda dengan penuh senyum. Rasul melihat kita dengan penuh bahagia. Rasul melihat ketika kita didatangi untuk diberi syafaat, semoga Rasul tersenyum dan mengatakan, inilah umat saya yang dulu ketika di dunia sholatnya baik. Inilah umat saya yang ketika di dunia dia dulu birrul walidin. Inilah umat saya yang ketika di dunia dia gemar bersedekah. Inilah umat saya yang tahan dengan kejombloannya. Dia tetap gak mau berzina untuk menjaga kesuciannya. Inilah umat saya yang suka mengaji Al-Quran. Berharap Nabi Muhammad SAW yaumil qiyamah bertemu dengan kita dan Nabi tersenyum. Jangan sampai Nabi Muhammad menolong kita, memberi syafaat kita, dan Rasulullah melihat kita, ini hamba umatku yang kalau sholatnya sering telat. Ini umat saya yang kurang ajar ke orang tuanya. Ini umat saya yang suka minum minuman keras. Ini umat saya yang masih suka ngeriba. Dan itu adalah salah satu kekecewaan yang luar biasa. Ditolong oleh orang yang kecewa ke kita, itu adalah satu hal yang sangat berat, apalagi yang menolong adalah idola kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semoga kajian singkat ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasul, dan yakinlah bahwa Rasul sangat mencintai kita. Do something, lakukan sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW. Pasti Anda memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Anda mungkin memiliki suara yang baik, gunakan itu untuk membaca Al-Quran atau melantunkan adzan. Anda punya tulisan yang baik, tuangkan tulisan Anda untuk membuat orang lain semakin dekat kepada Allah. Anda punya sosmed, semuanya yang melihat ini pasti punya sosmed, dan dari sosmed Anda bisa membagikan hal-hal yang baik. Berbaiklah kepada Rasul, idolakan Rasul, jadilah fans Nabi karena kita akan ditolong oleh beliau. Kelak semoga bisa bertemu dengan beliau dan bisa bercengkerama duduk mendengarkan apa yang bisa disampaikan Nabi Muhammad SAW. Oke, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tentu saja saya nggak bisa sambil taklim dan baca komentar dari antum semua. Barakallahu fikum, I love you all, terima kasih, barakallahu fikum. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan makasih buat teman-teman yang ada hadir pada malam hari ini, Bang Hanif juga, serta ya ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, nama, oke, udah saya rasa cukup. Saya save ini insya Allah dan bisa ditonton lagi kalau ada waktu senggang. Semoga bisa bertemu dengan antum lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, perbanyak berbuat baik, semoga bisa menjadi teman, berteman di surga, berteman di dunia, dan bertetangga di surga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.